semua ada. Tapi kok muram, katanya raja. Kenapa muram kok tidak seperti biasanya? Muram sekali. Terus? Engkau tentu sedih hati. Ya. Lalu aku menjadi sangat takut. Ya. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Ya. Bagaimanakah mukaku tidak akan muram? Tidak akan muram. Kalau kota tempat pekuburan nenek Kota moyangku, tempat pekuburan itu kota Yerusalem. Terus? telah menjadi reruntuhan. Ya. Dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan Ya. api. Ini muram muka sekalipun semua ada. Tidak sakit, sehat. Uangnya banyak, rumahnya besar. Istana. Ya. Dan lain sebagainya. Tapi mukanya bisa muram. Karena Yerusalem dalam reruntuhan. Muram mukanya. Karena Yerusalem dalam reruntuhan. Artinya sekarang Yerusalem itu tubuh Kristus. Kota Yerusalem baru mempelai wanita tubuh Kristus. Artinya tidak aktif. Runtuh. Tidak aktif atau tidak setia dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Tidak aktif, tidak setia dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Bahkan tinggalkan pelayanan. Tinggalkan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Nah, ini yang membuat wajah muram. Sekalipun semuanya ada, tidak sakit, sehat, uangnya ada, gajinya tinggi. Ya, kerja sama raja langsung di istana, tinggi gajinya. Semua ada, cukup semua. Berkelimpahan. Tapi kalau tidak setia, tidak aktif, tidak setia, bagaikan reruntuhan itu. Yerusalem runtuh. Tidak aktif, tidak setia dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Bahkan tinggalkan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Akibatnya, aku menjadi tempatnya serigala dan burung. Kalau ada pembangunan tubuh Kristus, Yesus sebagai kepala ada di sana. Tapi kalau tubuh Kristus menjadi reruntuhan itu tadi, tidak aktif, tidak setia, bahkan tinggalkan pembangunan tubuh Kristus, itu sama dengan tubuh Kristus menjadi reruntuhan, maka bukan Yesus sebagai kepala, serigala dan burung ada di sana. Serigala dan burung ada di sana. Akibatnya menjadi tempat serigala dan burung. Serigala dan burung. Serigala itu dosa kejahatan, burung itu dosa kenajisan. Dosa makan minum, dosa seks itu. Burung-burung. Ya. Sehingga dibangun, kehidupan itu dibangun menjadi kota Babel. Mempelai wanita setan. Perempuan Babel, kota Babel. Mempelai wanita yang akan diruntuhkan dan dibinasakan dalam satu jam. Wahyu 18 ayat 1 dan 2. Ini saja, kalau tubuh Kristus jadi reruntuhan, hati-hati. Sekalipun yang jasmani ada semua, tapi tidak setia, tidak aktif dalam pelayanan lagi, hati-hati. Itu reruntuhan, tubuh Kristus menjadi reruntuhan. Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya sebab tubuh runtuh. Serigala dan burung yang ada di sana. Dosa kejahatan dan dosa kenajisan. Saja, Wahyu 18 ayat 1 sampai 2. Mari. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel kota besar itu. Ya. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Ya, roh jahat itu serigala, roh najis itu. Mari. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Dosa kenajisan. Ayo. Ya, kita saling menasihati dalam bekerja, dalam ini ya sudah mapan semua seperti Nehemia mapan semua. Sudah tidak sakit, sehat, baik saling menasihati supaya sehat. Jangan makan ini baik. So, ya, kerja yang baik, semua baik, mapan. Tapi lebih penting menasihati. Ayo setia dalam ibadah pelayanan. Ya, baik kita yang tua, yang muda, yang kecil, ayo kita bawa setia. Sebab kalau tidak setia runtuh. Kalau tidak setia cepat atau lambat runtuh. Terutama kerohaniannya ini runtuh. Runtuh. Mulai serigala dan Babel, serigala dan burung ada di sana. Akan jatuh berkubang dalam dosa-dosa kejahatan, dosa-dosa kenajisan. Rusak, runtuh itu dibangun menjadi Babel yang akan diruntuhkan dan dibinasakan
dalam waktu 1 jam. Dalam waktu 1 jam. Ayo sungguh-sungguh hari-hari ini. Saling menasihati supaya setia hari-hari ini. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Jangan runtuh. Yang punya anak kaum muda didoronglah, dinasihati. Selain dia kuliah dengan baik, ayo dorong untuk kuliah, untuk sekolah, untuk kerja yang baik. Jangan lupa setia dalam ibadah. Jangan runtuh. Serigala dan burung sudah ada di sana. Kejahatan dan kenajisan menghancurkan hidupnya sampai membinasakan, menjadi Babel, mempelai wanita setan. Ya, sekarang kembali ke tadi Nehemia 2 ayat 10. Nah, mari kalau ada pembangunan, luar biasa satu. Kalau kita aktif, ya Tuhan tolong kita semua. Nehemia pasal yang kedua ayat 10. Mari silakan. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Datang mengusahakan kesejahteraan Israel. Jadi, saudaraku, kalau kita setia dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, seperti Nehemia mau membangun kembali kota Yerusalem dulu. Sekarang kalau kita setia dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, maka Tuhan sedang mengupayakan, memperjuangkan kesejahteraan bagi kehidupan kita. Dulu Nehemia membangun tembok Yerusalem, dikatakan sama Sanbalat, Tobia, wah kesal. Kok ada orang mau membangun Yerusalem? Kok ada orang mau mensejahterakan, mengusahakan kesejahteraan bagi orang Israel? Membangun Yerusalem, orang Israel itu pelayan-pelayan, imam-imam. Kok ada orang mau bangun Yerusalem, mau mengusahakan kesejahteraan, ngamuk mereka. Sekarang artinya kalau kita setia, jika kita setia dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, maka Tuhan sedang mengupayakan kesejahteraan bagi kita, memperjuangkan kesejahteraan bagi kita. Tidak usah takut, tidak usah tuntut yang full timer kita semua, mulai dari saya full timer, tidak usah tuntut manusia kesejahteraan. Kalau kita setia, Tuhan yang mengupayakan. Saudara-saudara yang masih kerja di dunia tapi melayani, nggak usah lah demo-demo tuntut, nggak usah. Kalau setia sungguh-sungguh dalam pelayanan pembangunan tubuh, Tuhan yang memperjuangkan, Tuhan yang mengupayakan kesejahteraan hidup kita. Kalau dalam terjemahan lama menjadi baik, semua yang runtuh menjadi baik, yang runtuh dibangun menjadi baik. Tuhan sedang berjuang mengupayakan supaya semua jadi baik. Semua jadi baik. Itu sebabnya saudaraku, tidak ada ruginya. Tidak ada salah kalau kita berjuang. Sekarang ini kita harus berjuang untuk setia dalam ibadah pelayanan. Lebih dari segala perkara di dunia. Kalau kita berjuang, Tuhan juga sedang berjuang untuk mengupayakan kesejahteraan kita. Untuk mengupayakan semua jadi baik dalam kehidupan kita. Semua jadi baik dalam hidup kita. Saudara, diupayakan oleh Tuhan. Mengupayakan semua jadi baik, kesejahteraan dalam hidup kita. Semua jadi baik. Tapi kalau tadinya setia mulai kendor, tidak setia, maaf, harus saya katakan, yang baik mulai jadi tidak baik. Secara tidak sadar tidak baik, tidak baik. Sampai runtuh, sampai binasa dalam 1 jam. Tidak bisa main-main. Ayo, muka muram. Kalau sudah mulai tidak setia, tidak sungguh-sungguh, tidak sepenuh hati, mukanya muram. Mukanya muram. Tidak berseri lagi. Sampai runtuh hancur. Ayo, semoga kita kuat malam ini. Tuhan tidak pernah menipu. Dia sedang berjuang untuk kesejahteraan kita. Berjuang untuk menjadikan semua baik dalam hidup kita. Semoga kita bisa. Ini yang ketiga. Muka muram karena tidak setia, runtuh Yerusalem dalam keruntuhan. Yang keempat, Lukas 24 ayat 17 kemudian ayat 19 mulai. Lukas pasal 24, Injil Lukas. Jadi ini muka muram. Yang pertama hati panas, hati iri, benci, pahit hati sehingga memukul, membunuh, berdusta. Nah, ini muka muram semua. Kalau ada dusta, muka muram.
Menyembunyikan sesuatu, muka muram itu. Dalam nikah menyembunyikan sesuatu, suami sembunyikan sesuatu, bisa ketawa-ketawa padahal muka muram. Istri sembunyikan sesuatu, dusta-dusta, oh muka muram. Di dalam penggembalaan, gembala sembunyikan satu-satu sama jemaat, muka muram. Jemaat tua-tua, pengerja sembunyikan sesuatu, saya tidak tahu juga. Tapi muka muram, kelihatan, saya tidak bercahaya lagi muka. Kelihatan, muka muram. Kalau menyembunyikan sesuatu, berdusta itu termasuk menyembunyikan sesuatu. Ini pelayan tadi, terutama ya, Kain itu dalam hal ini dalam mempersembahkan korban dalam pelayanan, hati-hati saja, sungguh-sungguh hari-hari. Ya, kemudian dalam nikah rumah tangga Ibu Hana, muka muram, ada tekanan, depresi karena nikah dan buah nikah, karena masalah-masalah yang sudah sulit, yang sudah mustahil. Nah, nikah rumah tangga yang tidak baik, yang hancur, depresi, itu muka muram. Makanya kaum muda perhatikan baik-baik. Perhatikan nikah kita baik-baik. Perhatikan baik-baik. Jangan buru-buru, perhatikan yang baik. Berdoa pada Tuhan saja, berdoa pada Tuhan. Sebab kalau nikah salah, muka muram terus, nanti banyak air mata sampai dicampakkan oleh Tuhan. Ayo yang sudah menikah jaga juga, nikah jaga betul-betul saja. Semoga kita bisa mengerti. Mari, kemudian yang keempat, Lukas 24, 17, kemudian 19 mulai. Mari, Lukas pasal 24, silakan. Mari. Yesus berkata kepada mereka, ya, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Ya. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ya, muka muram. Terus katanya kepada mereka, ya, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ya. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Ya, padahal kami dahulu mengharapkan. Kami dulu sangat mengharapkan, tapi sekarang mati sudah, tidak tahu, mukanya muram. Dulu kami mengharapkan Yesus, tapi sekarang mati disalib, tidak tahu yang terjadi, muram, tidak ada, sudah putus asa, kecewa. Ya, terus bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ya, tetapi ini, sementara ya, terima kasih. Jadi ini muka muram artinya tidak ada harapan, kecewa saja, tidak mengerti kematian dan kebangkitan Tuhan. Padahal Tuhan sudah janji dia mati, dia bangkit. Muka muram tidak mengerti kematian dan kebangkitan Tuhan. Tidak berubah hidupnya. Tidak mati, tidak bangkit, tidak berubah. Kalau mati terhadap hidup lama, pasti bangkit hidup baru. Itu ukurannya. Tapi kalau ini tidak mengerti kematian kebangkitan, ya cuma mati, tapi mana sudah 3 hari tidak terjadi apa-apa. Tidak ngerti kematian dan kebangkitan sama dengan tidak berubah hidupnya. Tetap manusia daging. Tidak mengalami keubahan hidup, tetap manusia daging. Dengan sifat kecewa, putus asa, putus harapan. Ini sifatnya, kecewa, putus asa, putus harapan. Ini muka muram. Tidak berubah hidupnya. Saja, semoga kita bisa mengerti ini. Mari, sekarang bagaimana mengatasi muka muram ini. Saja, dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai 2. Matius pasal 17, jalan keluar untuk menghadapi muka muram. Ini yang membawa nanti pada ratapan. Kalau mukanya muram, sedikit lagi sudah tidak dibendung air mata itu. Muka sudah muram, ya banyak air mata, ratap tangis, kertak gigi itu. Ya, itu satu. Mari, ini cara menanggulangi ini saja untuk menghadapi muka muram. Dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai 2. 6 hari kemudian, ya, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, ya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Ya. Di situ mereka sendiri saja. Iya, terus lalu Yesus berupa-rupa di depan mata mereka. Terus wajahnya bercahaya seperti matahari, ya, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Wajahnya bercahaya, bukan muram bercahaya. Inilah jalan keluar menghadapi muka muram. Dengan 4 pengertian tadi, seperti Kain, hatinya tidak baik, sehingga membunuh, memukul, membunuh, membenci, dusta, itu tidak baik seperti Kain itu. Kemudian duka cita seperti Ibu Hana.